Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bila pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan kenikmatan kesehatan hingga kita bisa mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Adapun kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang kami hormati segenap pengelola bimbing atau panitia dan juga dari Kepala Kantor Kementerian Agama beserta kasih dan teman-teman fasilitator. Baiklah, untuk perkenalan, nama saya Nur Effendi. Pekerjaan penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Tempat tanggal lahir Pemalang 10 Mei 1966. Kemudian berikutnya sekolah SD, SMP, SMA, kemudian YN. Terakhir adalah S2 Hukum Unisula Semarang. Materi yang akan kami sampaikan mengelola konflik dan ketahanan keluarga. Baiklah, setiap insan manusia pasti baik secara individu, pribadi atau kelompok punya masalah atau punya konflik. Oleh karena itu, yang namanya suami istri, karena mereka punya latar belakang, punya pendidikan, punya budaya berbeda-beda, sehingga dalam rumah tangga pun pasti ada konflik. Nah, baiklah, akan saya sampaikan yang pertama mulai dari persoalan pernikahan, bahwa bagaimana pernikahan itu terwujud rumah tangga yang baik, melahirkan generasi yang berkualitas atau anak yang soleh, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Terima kasih kepada peserta bimbing. Kalian sudah punya niatan baik untuk melaksanakan pernikahan di KUA, artinya nanti saudara-saudara, teman-teman calon pengantin akan tercatat pernikahannya di KUA kecamatan. Oleh karena itu, niat baik saudara yang pertama adalah nikah di KUA. Berikutnya, bahwa yang namanya ketahanan keluarga menjadi suatu yang amat penting karena merupakan perjalanan untuk berlangsung berkeluarga. Karena suksesnya negara, bangsa, masyarakat diawali dari suksesnya keluarga. Oleh karena itu, yang namanya nikah itu menjadi pintu gerbang dalam membangun rumah tangga. Berikutnya, bahwa kalimat dalam akad nikah yang begitu mudah dan ringan diucapkan sebenarnya memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang beratnya. Kalimat dalam akad nikah itu kan ada yang qabiltu atau saya terima, kulo tampi, ya, itu kan tidak ada 5 menit. Nah, adapun kulo tampi nikahipun Siti Faisah binti Muhammad kagem awakulo, itu kan hanya tambahan, kemudian kulo tampi, saya terima nikah dan kawinnya, atau maksudnya qabiltu. Jadi bahasane gampangane bahwa qabiltu, saya terima, kulo tampi, kan tidak diterima, tapi punya konsekuensi yang sangat berat. Ya, bahasa Jawane atau istilah populere di masyarakat saya, penak seklenteng rekosone payek ketiga rendeng, itu bahasa Jawanya ya. Penak seklenteng
payah ketika rendeng. Ya. Karena apa? Setelah Anda berumah tangga menjadi suami istri, punya tanggung jawab untuk mendidik anak, punya tanggung jawab pada masyarakat dan sebagainya. Untuk berumah tangga itu ada 5 aspek ketahanan. Yang pertama adalah aspek yang paling pokok, bidang nilai-nilai agama, merupakan fondasi. Pengaruh era globalisasi atau pengaruh medsos sekarang itu, dunia itu menjadi sempit, atau sebaliknya dunia sempit menjadi lebar. Karena apa? Masing-masing keluarga tidak bisa untuk istilahnya memata-matai ataupun untuk menelusuri antara suami istri, karena dengan tingkat kesibukan masing-masing. Contoh, sekarang dengan adanya dunia medsos pakai WA, kita duduk berdua suami istri, yang satu chattingan dengan orang Sumatera temennya, yang satu chattingan dengan orang Kalimantan. Itu. Maka suami istri dibutuhkan fondasi nilai-nilai agama Islam itu. Nah, berikutnya bahwa kemandirian kedua adalah kemandirian ekonomi. Yang namanya berkeluarga itu pasti butuh makan, butuh papan, butuh sana, butuh pangan. Yang semuanya itu adalah harus ada duit ya. Apa? Untuk mencukupi sandang, papan, pangan, pendidikan, semuanya harus butuhkan duit. Mbak, perlu diingatkan, nanti kalau sudah suami istri, suaminya tidak kerja, harus suruh kerja, karena semuanya rumah tangga membutuhkan duit gitu. Berikutnya, keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial. Di sini bahwa yang namanya seorang muslim harus punya sosial. Artinya apa? Bahasa gampangnya ya orang berumah tangga pasti punya tetangga kiri kanan, depan belakang. Itu butuh adanya kesalehan sosial. Ya kalau bahasanya hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, hubungan horizontal itu adalah bentuknya sosial. Vertikal sudah selesai, saya yakin calon pengantin sudah melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Adapun kesan sosial ataupun hubungan dengan tetangga, hablum minan-nas, yaitu harus kita buka selebar-lebarnya. Kita hargai tetangga, walaupun tetangga kita mungkin ada yang non muslim, ketika sakit ya kita harus jenguk, ketika orang kita bantu, atau ketika tetangga kita muslim ada kegiatan apa-apa, misalnya ada kegiatan pengajian, kegiatan istilah apa itu ya, gotong royong, misalnya membersihkan got, ya kita harus terlibat selaku rumah tangga. Nah, gampangannya misalnya kalau kita punya pohon mangga di pekarangan kita, kemudian pohonnya mentiung di tetangga kita, ya kita jangan egois ketika berbuah panen, tetangga kita harus diberi. Nah, berikutnya tahan menghadapi goncangan keluarga, bahwa kehidupan keluarga tidak lepas dari berbagai goncangan yang bisa membahayakan berkeluarga. Oleh karena itu, adanya konflik suami istri, adanya ketidakpahaman suami istri, konflik antara menantu dengan orang tua, menantu dengan saudaranya orang tua, ataupun orang tua dengan anak, ataupun mungkin anak dengan anak dan sebagainya, itu harus dicegah, harus bisa dikelola secara maksimal. Nah, berikutnya mampu menyelesaikan problem yang dihadapi. Setiap keluarga pasti punya problem,
Maka yang mampu, yang bisa menjawab adalah keluarga sendiri. Misalnya persoalan ekonomi, ya tadi harus suaminya punya pekerjaan. Kalau memang pendapatannya 1 juta, ya dikelola oleh istri adalah yang 1 juta. Jangan pendapatan 1 juta karena 1,5 akan menjadi minus. Oleh karena itu yang namanya problem itu tidak sepi dalam keluarga. Ya kadang misalnya contohnya punya anak, bapaknya pergi sekolah di MI, anaknya yang ibu pergi sekolah di SD, itu kan konflik. Tapi kan semuanya tidak ada yang salah, semuanya adalah benar. Berikutnya bahwa yang namanya konflik itu ada hal yang wajar. Nah, bagaimana cara menghadapi konflik? Yang pertama, karena konflik tidak bisa lepas dari keluarga, maka sebelum terjadi konflik bisa miliki kesepakatan antar suami istri langkah keluar dari konflik itu. Misalnya setelah konflik itu, setelah saya terima, setelah pulau tabi, nggak apa-apa, suami dengan kesepakatan bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Dan misalnya seorang suami yang hobinya nonton bola, ketika Piala Dunia setiap hari lihat TV. Setelah punya istri ya ada kesepakatan, Mas boleh lihat TV saat kegiatan bola, tapi pada semifinal dan final saja, jangan setiap hari. Atau ketika suami, Dik apa panggilnya, Dik boleh ya, kalau belum punya anak kan dik ya, adik boleh buka WA, tapi ketika pada maghrib sampai bilang tidur tidak boleh buka WA, kecuali buka WA bareng-bareng, itu kesepakatan. Artinya bisa tertulis, bisa tidak tertulis, silahkan ya. Kadang ada suami istri pakai tertulis, ini loh mas, ini loh dik. Nah itu kan terus ada, bisa ada 10, bisa 12, atau sebanyak-banyaknya itu. Berikutnya bahwa motivasi berumah tangga adalah ibadah ya. Nah motivasi ini adalah sangat penting untuk menggerakkan bahtera kedua rumah tangga. Ya misal ya, ketika seorang suami mencari nafkah, saya itu semudan nangkep gawe nang pabrik Pekalongan, pulang kehujanan ya. Tapi kalau mereka tidak ikhlas, berkeluarga tidak termotivasi ibadah, ya Allah, bagi luru duit jebule kanggo makani anak wong. Tapi ibadah alhamdulillah, walaupun hujan saya punya kerjaan bisa untuk menafkahi keluarganya. Atau seorang istri bangun kasih subuh-subuh nyiapke makanan buat keluarga, buat anak, karo iris babang, ya Allah alhamdulillah ana sing bisa dimasak ya buat keluarga. Tapi kalau tidak termotivasi ibadah, koyo piye masak kanggo makan wong liya. Nah, berikutnya kuatkan bahwa motivasi berkeluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jelas ya dalam ibadah. Kemudian berikutnya, milikilah komunikasi yang terampil ya. Bahasanya gampang, biasakanlah mengobrol tanpa ada batasan tempat, jangan ada sumbatan, bisa ngobrol dimanapun, antara seperti bagi meja makan atau celoteh sebagainya ya. Kemudian saat konflik jangan berpikir hitam dan putih, siapa yang menang, siapa yang salah, semuanya dimenangkan. Ya, tadi saya contohkan ketika punya anak, apa sekolah SD, apa MI, kan gak ada yang salah. Sekolah SD ya gak salah, sekolah yang salah, monggo gitu. Dan dalam menghadapi konflik, suami istri jangan terpaku pada pemikiran pembuktian. Nah ini loh, kamu kan salah, jangan ya, semuanya adalah baik, semuanya adalah benar itu. Berikutnya
selesaikan konflik Anda berdua, jangan kemana-mana. Yang terakhir, silahkan konflik berdua suami istri ditulis di pasir lautan, jangan di pahat lempengan besi. Karena apa? Kalau ditulis di pasir lautan kena ombak kan hilang, tapi kalau dipahat di lempengan besi ya walaupun konflik kecil akan semakin ingat. Dan juga suami istri harus berpandangan positif pada pasangannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.